Halo, selamat datang kembali di podcast Meja Redaksi bersama saya Windy Hapsari. Dan hari ini tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua senior saya. Ada Pak Ansel di sini. Selamat sore Bapak. Sore, Windy. Dan ada Mas Heru di sini. Selamat sore, Sore, Mas Pak Heru. Windy. Senang sekali bisa join di sini dan kita hari ini akan membahas sebuah tema yang lagi viral saat ini dan menghiasi timeline kita semua ya, yaitu terkait dengan polemik LPDP di pusaran isu kewarganegaraan. Mungkin saya sedikit flashback dulu ya, Mas Heru, Pak Ansel ya, terkait dengan kasus ini ya. Ya kita bisa lihat ya saat ini sudah sangat viral sekali terkait dengan statement dari, kita sebut inisialnya DS ya. Ada satu video yang mengatakan bahwa dia sangat bangga dengan kewarganegaraan WNA dari anaknya, sementara di sisi lain dia bilang bahwa ya mungkin ada sedikit satu statement yang tidak nyaman ya, menunjukkan ketidaknyamanan untuk menjadi WNI di sini. Dan kalau kita lihat di sini setelah statement itu keluar langsung viral kemana-mana ya, karena setelah ditelusurin ternyata latar belakangnya adalah DS ini adalah penerima beasiswa LPDP. Dan kemudian semakin booming lagi karena ternyata di situ ada isu terkait dengan tanggung jawab, kemudian juga ternyata di baliknya itu si DS ini punya suami yang ternyata juga penerima beasiswa dan belum melaksanakan kewajibannya. Jadi memang ada seperti kotak Pandora gitu yang terbuka ya, bahwa tidak hanya semata-mata terkait dengan isu kewarganegaraan di sini, tapi juga ada terkait dengan LPDP-nya itu sendiri gitu. Nah ini mungkin sangat menarik untuk dibicarakan ya, baik dari sisi LPDP-nya maupun dari isu kewarganegaraan. Dan kita tahu bahwa LPDP itu kan memang diambil dari pajak negara. Ya. Dan ya terus terang ya, saya juga merasa memberikan kontribusi dong, saya bayar pajak gitu kan. Dan ini perlu kita bahas gitu ya, dan mungkin juga kenapa kemudian netizen juga sangat-sangat memberikan sentimen negatif terkait dengan hal ini. Nah, kalau menurut Mas Ansel gimana? Begini, berkaca dari kasus DS ini, yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang yang punya pendidikan tinggi, cukup tinggi ya, penerima LPDP, kita harus bijak untuk bertutur. Ya, pertama, untuk bijak bertutur. Dan yang kedua, nah ini yang jadi penyakit kita sekarang, kita perlu juga bijak bermedsos. Jadi tidak semua hal itu perlu kita ungkapkan ke publik. Ya, ada hal-hal yang mungkin sifatnya pribadi yang mungkin kita keep aja lah, nggak usah jadi konsumsi publik. Nah, akhirnya ini kemudian menjadi bumerang. Benar yang disampaikan Mbak Windy bahwa LPDP itu mengelola uang dari pajak warga negara Indonesia. Jumlahnya sekarang mungkin sudah sampai puluhan ratusan triliun ya mungkin nilainya, dan itu digunakan sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Mereka bisa berkuliah di luar negeri dengan beasiswa, dan diharapkan mereka kembali karena kan ada kewajiban untuk berbakti, untuk kembali ke Indonesia untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan di luar negeri. Nah, memang untuk kasus DS ini, DS sudah menyelesaikan kewajibannya, tapi kemudian karena diungkap ke publik di medsos, kemudian netizen bahkan sampai pejabat negara segala macam ikut berkomentar, ketarik-tariklah suaminya, ya kan? Suaminya ternyata belum melaksanakan kewajibannya dan akan dikenakan semacam denda, ya. Denda kalau saya nggak salah untuk S2 itu kalau dari hitung-hitungan mungkin sekitar 1 miliar ya untuk sebagian besar rakyat kita, angka yang cukup tinggi. Tetapi kalau untuk yang S3 bisa sampai 2 miliar. Ini lagi proses. Dan sebenarnya bukan suaminya aja, ada beberapa orang yang memang terindikasi mereka sampai sekarang belum melaksanakan kewajibannya terkait dengan program ini. Itu mungkin awal untuk berdiskusi mengenai LPDP. Iya, kalau kita lihat secara data ya, terakhir ini juga ada statement bahwa sudah ada 44 orang kan yang diduga untuk melakukan pelanggaran, dan 8 diantaranya sudah menerima sanksi ya, dan mungkin juga 4 bayar langsung, yang lainnya masih mencicil. Iya, dan kalau kita lihat juga secara
cost yang memang untuk masing-masing penerima itu bisa untuk berbagai negara kan beda-beda ya Pak Ansel ya Mas Heru ya. Untuk Amerika mungkin sekitar 42 juta per bulan. Artinya kalau kita kumulasi itu bisa 1,2 satu orang tuh, dan kalau kita kumulasi lagi selama 2 tahun itu bisa 1,2 miliaran gitu ya, yang mungkin itu sangat-sangat fantastis secara angka. Nah di sini kan juga tadi saya sempat sampaikan tidak hanya masalah terkait dengan LPDP-nya sendiri gitu ya. Mungkin Mas Heru bisa jelaskan dari sisi kewarganegaraan. Anaknya ini kan WNA ya, Mas Heru ya, dinyatakan WNA. Dan sisi lain juga dia juga punya WNI gitu ya, dari orang tuanya. Ini secara hukum gimana ya Mas Heru ya? WNA itu kan menurut klaim DS ya. Kalau penjelasan dari pejabat Kementerian Hukum kita agak berbeda. Jadi untuk menjadi kewarganegaraan di sana itu dia mengklaim bahwa anaknya itu lahir di sana, sehingga dia secara otomatis mendapat kewarganegaraan Inggris ya. Kita sebut aja negaranya kan memang di Inggris ya. Tapi masalahnya adalah prinsip seperti ini yang kita sebut ius soli itu di Inggris itu kalau tidak salah itu sudah dicabut tahun 1981, sudah nggak berlaku lagi. Terus kalau berdasarkan keturunan juga tidak. Kenapa? Karena ayah ibunya WNI. Secara hukum di Indonesia, kalau bapak ibunya WNI, anak itu otomatis WNI. Nah memang setiap individu dia bisa memilih menjadi warga negara manapun ya, asal memenuhi syarat. Tapi untuk bisa melakukan itu dia harus dewasa dulu, mencapai usia dewasa dulu, baru dia boleh memilih. Ya, 18 tahun. Kalau dia belum mencapai usia itu, dia harus mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Itu menurut hukum Indonesia seperti itu. Jadi kalau memang anak itu seperti klaim DS ini punya kewarganegaraan Inggris, berarti itu kayak dipaksakan kan begitu. Nah itu dia kalau seperti itu juga kasusnya, itu kan berarti dia melanggar hak perlindungan anak. Itu tidak bagus. Secara hukum juga pelanggaran juga secara hukum kita. Jadi kalau klaim bahwa anak itu punya dua kewarganegaraan itu menurut saya masih sangat sumir ya. Yang jelas pasti WNI, itu yang jelas. Tapi kalau dia punya dua kewarganegaraan, saya kira itu klaim yang menurut saya masih sangat harus diverifikasi lebih lanjut. Oke, jadi intinya secara hukum memang sebenarnya masih sangat sumir gitu ya Mas Heru ya. Tidak bisa langsung kita klaim bahwa dia memang punya langsung otomatis berubah menjadi WNA gitu ya Mas. Tapi tadi betul seperti itu. Tadi waktu Pak Ansel bilang kita harus bijak bermedsos itu sangat pas dalam kasus ini. Jadi kita kan sebetulnya kita tidak mau masuk ke ranah privat ya. Dia mau jadi warga negara Amerika, mau jadi apa terserah, nggak masalah. Masalahnya adalah dia mengungkapkan itu di akun media sosial. Artinya dia memang meminta pendapat orang publik untuk berpendapat. Dan yang dia ucapkan itu sangat, ya saya sendiri ya, walaupun saya tiap hari berurusan dengan bahasa ya, melihat bahasanya itu juga memang terus terang menyinggung kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi seolah-olah menjadi WNI itu sesuatu yang aib. Cukup saja lah yang jadi WNI, amit-amit anakku jangan, kan seperti itu kan. Itu kan iya WNI jadi aib. Tapi di sisi lain dia mengagung-agungkan paspor asing. Seolah-olah kalau paspornya itu dia lebih superior dari kita. Itu juga sikap mental yang nggak bagus juga. Iya, menarik sih memang, apalagi kemudian ya semakin bergulir ke sini dan kemudian sampai diungkit-ungkit soal bentuk pengabdian ya. Kita sekarang masuk ke bentuk pengabdian yang diterima oleh, harusnya dilakukan oleh para penerima LPDP ini kan, Pak Ansel, Mas Heru ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya sudah ada ketentuan ya, walaupun tidak ditulis secara rigid kan di di policy handbooknya mungkin ya, kontrak yang harus mereka tanda tangan sebelum mereka menjalankan kewajibannya sebagai penerima awardee. Dan saya kemarin juga baca tuh yang soal ada seorang konten kreator yang komplain terkait dengan kontribusi dari Tasya Kamila yang dirasa bahwa Tasya Kamila itu kan nulis bahwa saya sudah berkontribusi di bidang lingkungan, kemudian ada seminar-seminar, ada workshop. Nah terus dibalas tuh sama si konten kreator kalau
nggak cukup kayaknya sampai segitu gitu ya, karena kan yang sudah dikeluarkan oleh negara itu banyak banget gitu ya, bisa menghidupi berapa orang gitu kan, kayaknya nggak cukup sampai situ. Nah kita perlu satu standarisasi nih sebenarnya ya, tapi sampai sejauh ini Pak Ansel, menurut Mas Ansel gimana, standarnya gimana sih sebenarnya? Gini, sebenarnya kalau kita coba, saya kemarin juga coba buka-buka situs webnya LPDP ya. Sepertinya memang tidak ditemukan secara jelas secara jelas kira-kira kontribusinya apa. Tetapi paling tidak mari kita lihat sebenarnya sesudah para mahasiswa ini dikuliahkan di luar negeri misalnya, entah dia S2 kemudian S3, itu kita lihat kemudian mereka pulang ke Indonesia, meskipun kalau data ini ya, data yang saya pegang itu sejak 2013 sampai 2024 itu, sampai 2024 ya, artinya 2 tahun lalu tuh, itu lulusan yang dibiayai oleh LPDP itu jumlahnya cukup banyak, Pak. 54.149 orang. Nah, dari jumlah ini tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Windy tadi, itu ternyata ada yang tidak pulang ke Indonesia. Oh, oke. Jadi selain tadi sanksi ada 8 orang atau mungkin meningkat jadi sekian puluh tadi, ada 600-an orang. Jumlahnya memang sedikit. Oh, banyak. Yang tidak pulang ke Indonesia. Itu dihitung dari 2013 itu, 2013, Pak? 2013 dari 54.000 itu kan berarti kalau misalnya 54.000 berarti kan sekitar, kalau 600-an mungkin sekitar 1% lebih ya, nggak sampai 2% ya. Memang sedikit. Nah, kemudian menimbulkan pertanyaan, lalu untuk apa kita sekolahkan atau kita kuliahkan mereka ke luar negeri kan kalau tidak ada kontribusinya. Nah, ini terkait dengan kontribusi memang nggak jelas apa kontribusinya seperti apa. Tetapi paling tidak kita bisa lihat kalau dari lulusan LPDP ini yang 54, memang sebagian besar itu bekerja sebagai PNS. Mereka bekerja sebagai PNS, entah itu mungkin di kementerian atau juga mungkin di lembaga-lembaga, termasuk mungkin lembaga riset seperti BRIN ya, itu mungkin bisa ada di sana. Jadi memang sebagian besar, hampir sekitar 40-an% ya, kalau saya nggak salah angka itu, ada PNS, TNI, Polri, 23,4%. Tapi yang paling banyak, yang PNS, tetapi ternyata yang paling besar adalah mereka menjadi guru, dosen, tenaga pendidik, dan peneliti. Nah itu yang besar sekali, 43%. Memang sebenarnya tujuannya ke sana ya. Cuma memang ada semacam kurang cocok karena ternyata tidak semua lulusan itu juga bisa bekerja dan mengabdi di Indonesia. Betul. Datanya itu sekitar 20%. Nah ini mungkin kita perlu mulai mungkin semacam reformasi atau menata ulang pengelolaan LPDP ini terkait dengan tadi bahwa masih ada lulusan yang ternyata tidak bekerja, kita sudah biaya mereka 1 miliar, 2 miliar misalnya, tetapi ternyata mereka ternyata nggak bisa bekerja di sini. Dan yang kemudian yang perlu disorotin juga adalah soal proses seleksi. Nah ini juga penting, karena ternyata dari netizen, kemudian dari diskusi dengan beberapa teman, sepertinya ada yang kurang pas. Jadi gini, sebagian termasuk misalnya suaminya DS ini kan ternyata anaknya mantan pejabat di Kementerian Pertanian misalnya ya. Nah, ada memang mungkin di ruang tertutup gitu ya, mungkin ada semacam kong kali kong bahwa ada pihak tertentu kalau misalnya ada kaitan dengan pejabat, ada koneksi dengan misalnya elit kekuasaan sendiri misalnya, itu dia bisa lolos. Nah, ini banyak juga sih yang mengeluhkan menjadi semacam korban dari proses seleksi yang mungkin tidak transparan. Nah ini mungkin menurut saya 2 hal ini yang perlu kita soroti ke depan, dan mungkin perlu perbaikan dengan kasus DS ini menjadi pemicu atau momentum untuk kita memperbaiki LPDP ke depan. Ya. Kalau secara aturan kan memang sudah ada ya sebenarnya dari masa pengabdian misalnya untuk magister ya, untuk master 2N+1. Dulu 2N+1, tapi kemudian kalau saya nggak salah sekitar 2N. Sekarang udah nggak +1 lagi. Ya, kalau dokter dia 4N+1. Ya. Tapi kan memang tidak semata-mata kita ngomongin soal periode waktu, tapi juga bentuk pengabdian wujudnya itu tadi. Wujudnya. Termasuk yang ukurannya itu seperti apa gitu, harus tangible gitu. Nah, kalau menurut Mas Heru gimana, Mas? Maksudnya kontribusi balik ke negara gitu ya? Ya kalau menurut saya sih memang karena itu menggunakan dana rakyat ya, pajak ya. Nah, itu memang harus ada pertanggungjawabannya. Jadi dalam kasus DS ini ya, saya ambil contoh ya. Pada akhirnya dia ikut suami, tidak bekerja, ya kan.
saya tidak menyepelekan tugas seorang istri atau sebagai ibu rumah tangga ya, itu tugas yang sangat mulia. Tapi kalau ketika dia melamar beasiswa, terus kemudian ditanya oleh pewawancara, nanti setelah lulus kamu apa? Saya akan ikut suami. Itu pasti nggak akan dikasih, betul nggak? Iya betul. Nah itu memang dari awal itu harus persyaratan disebutkan dulu lebih jelas, dibikin transparan. Makanya yang peraturan imbal baliknya ke negara itu juga harus diperjelas. Makanya yang 2N, 4N plus 1 itu memang harus ada. Menurut saya seperti itu. Karena memang ya kayak misalnya di STAN dulu lah, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Mereka kan dibiayai juga kan, waktu itu. Mereka semester berapa, mulai semester 3 kalau nggak salah, itu sudah gratis semuanya. Tapi setelah itu mereka bekerja di institusi itu selama periode tertentu kan begitu kan. Karena dia selama itu SPP dibayarin, digaji juga. Jadi dia punya kewajiban untuk bekerja di institusi yang membiayai dia, dalam hal ini Kementerian Keuangan kan waktu itu. Nah seperti itu aja, menurut saya itu memang hal yang perlu dan harus transparan juga, karena tadi seperti kata Pak Ansel yang pakai titipan koneksi itu memang itu bukan rahasia, itu rahasia umum lah. Semua orang tahu siapa yang dekat dengan siapa akan lebih mudah mendapatkan akses ke beasiswa LPDP. Dan kita bicara tentang sebuah lembaga yang memegang dana 180 triliun. Iya, betul. Banyak sekali dan itu tidak terbatas. Dana pokoknya itu tidak terbatas. Nanti kalau dana pokoknya berkurang akan ditambahin lagi. Itu seperti gula, semut akan ke situ semua. Daya tariknya sangat besar. Jadi ya ini memang karena ada kasus ini ya, ada hikmahnya juga. Semua orang sekarang jadi tahu tentang LPDP, bahwa kita punya dana abadi sebesar ini. Nah, gimana sana sekarang adalah mereka yang anak-anak yang sangat siswa yang sangat membutuhkan dari secara ekonomi tidak mampu, sangat potensial. Nah, itulah yang seharusnya mendapat akses ke sana. Nah, itu supaya itu bisa seperti itu yang sistem yang harus kita pikirkan sekarang. Ya. Memang kalau kita lihat secara dana itu memang gede banget. Bahkan di RAPBN 2026 katanya ditambah lagi 25 triliun. Ya. Dan ya pastinya transparansi, akuntabilitas itu penting sekali ya. Mungkin Mas Heru punya insight nggak kalau kita bandingin dengan beasiswa lain kan pasti banyak tuh, ada Chevening, ada Fulbright. Ada insight nggak Mas, perbedaannya apa sih dengan LPDP kira-kira? Kalau yang seperti itu biasanya mereka sangat profesional ya. Ada sebagian dari mereka yang berdasarkan kerjasama dengan lembaga profit. Misalnya katakanlah perusahaan Exxon misalnya, ya kan? Dia pengen punya tenaga kerja Indonesia yang punya keahlian tertentu di bidang ini. Tapi dia kalau menyekolahkan itu juga dia tidak punya kompetensi di situ. Makanya dia bekerja sama dengan lembaga seperti itu, Rockefeller dan sebagainya, yang yayasan-yayasan seperti itu untuk menyeleksi. Nah nanti sebetulnya itu juga nggak gratis-gratis amat. Nanti yayasan itu yang menyokong dananya dari itu tadi, yang saya bilang dari perusahaan profit tadi, bisa energi, bisa pertambangan, bisa IT. Nah itu yang perkembangannya sekarang ke arah situ, bukan semata-mata kayak zaman dulu itu misalnya yayasan mengasih beasiswa kepada misalnya dosen UGM untuk bisa belajar di Amerika, terus nanti dia nggak punya beban apapun untuk mengembalikan itu, dia balik lagi jadi dosen aja. Cuma pangkatnya naik karena sekarang dia sudah doktor gitu, pangkatnya dan gajinya juga naik gitu. Nah jadi sekarang ada perkembangan seperti itu. Tapi yang menurut saya justru yang paling bagus yang LPDP ini menurut saya, semuanya full negara, diseleksi dan dananya gede. Yeah. Sejujurnya saya juga salah satu yang mengincar LPDP karena saya merasa itu sangat-sangat komprehensif. Nah sekarang sudah doktor gimana Mbak itu? Masih pengen sebenarnya, karena kalau secara aturan umur 47 itu masih bisa ya, maksudnya saya belum kan gitu kan. Tapi untuk kriteria tertentu kan dia ada beberapa kriteria kan, ada yang reguler, ada yang afirmasi dan ada yang targeted. Untuk yang afirmasi, tapi mungkin saya nggak bisa ya untuk masuk yang afirmasi kan, maksudnya yang reguler tuh saya udah nggak bisa sih karena dia paling maksimal sekitar 40 gitu. Tapi memang sih benar kata Mas Heru itu sangat-sangat lengkap gitu ya. Kita ada tunjangan keluarga bahkan untuk yang S3 bisa ditanggung 2 orang, kemudian juga ada asuransi kesehatan, kemudian juga ada buku, jurnal, semuanya kan ditanggung ya. Tapi memang saya balik lagi tadi ke soal seleksi gitu kan.
Jadi susah banget Pak, saya tuh nggak pede gitu, terus terang pada saat itu gitu ya. Memang secara syarat tuh kan jelimet. Ya. Saya harus punya IELTS 6,5, Oh. kemudian juga saya harus udah bikin LOE, kemudian juga untuk bikin IELTS itu kan juga mahal ya, Iya. 3 juta loh sekarang, 3 sampai 3,5 juta. LOE juga kadang-kadang ada juga yang bayar gitu kan, jadi memang secara seleksi itu memang cukup ketat. Ya. Nah ini ya mungkin perlu ada ini ya Pak ya, lebih dikelonggarin gitu atau gimana nih Kak? Gini, terkait seleksi memang di satu sisi tadi kita ngomong soal koneksi ordal orang dalam ya. Nah ini memang kita harus perlu atasi, kita perlu singkirkan yang seperti ini sehingga benar-benar proses seleksi itu murni memang berdasarkan kebutuhan. Nah ini memang persoalan awal kita adalah mungkin ketika merancang beasiswa ini seharusnya sejak awal itu LPDP sebagai lembaga pengelola dana itu dia harus memetakan sebenarnya kita membutuhkan ekspertis di bidang apa sih? Iya, Itu yang harus sepakat. detail. Betul. Nah, Pak Prabowo dalam beberapa kali kesempatan sepertinya juga terkait LPDP ini dia singgung soal STEM. Iya. Seharusnya memang kita fokus pada STEM. Dulu soal Science. medis sih, difokuskan ke medis penerima LPDP itu. Termasuk itu. Nah, Iya. kalau STEM itu kan ada sainsnya, ya kan, ada teknologinya, ada engineeringnya sama matematik. Mungkin medisnya masuk situ. Nah, sebenarnya memang ada perubahan. Jadi kalau saya lihat sekitar 3 tahun belakangan ini untuk pelamar beasiswa yang STEM cenderung meningkat. Angka terakhir itu sekitar 65%. Sebelumnya itu justru terbalik. Sebelumnya itu justru hanya sekitar 20% yang Iya, STEM, yang non-STEM non-STEM lebih banyak. 80%. Nah, ini kemudian berakibat pada sesudah mereka selesai, kemudian pulang gimana mereka bekerja sehingga nggak heran kalau misalnya ada tadi mungkin sekitar 20% yang nggak bekerja. Saya ambil contoh aja, saya baca-baca itu misalnya ada yang lulusan dari salah satu kampus di Inggris pertengahan 2024 itu dia magisternya bidang riset kesehatan mental. Sesudah pulang dari Inggris. mendapat gelarnya di sana, dia pulang ke Indonesia, dia melamar ke sekian ratusan perusahaan. Nggak ada yang mau terima. Nggak ada yang mau terima, nggak ada yang manggil dia. Nah dia bingung juga kan, padahal ini lulusan LPD. Kita sudah biayain dia, dia balik ke sini tadi kontribusinya seperti apa. Nah mungkin memang dulu saya ingat pernyataan awal dulu waktu Mendiktinya masih Pak Sumantri ya, Brojonegoro. Dia bilang sebenarnya gini, untuk tadi kami sempat sama Mas Heru tadi ngobrol soal ada pendidikan pilot ya tadi ya. Itu sebenarnya mungkin begini, mungkin teman-teman yang lulusan luar negeri yang kebetulan memang tidak mendapat pekerjaan di sini yang sulit misalnya, mungkin mereka berkarir dulu mungkin di sana. Mungkin seperti itu salah satu solusinya. Mungkin berkarir dulu di sana, kemudian kalau dibutuhkan bisa ke sini. Kemudian yang kedua yang sebenarnya adalah sebenarnya mereka terjun langsung ke lembaga pendidikan. Kita punya universitas negeri, universitas swasta, ya kan? Sebenarnya itu yang paling gampang. Nah, untuk itu tadi proses seleksi kita harus memetakan sejak awal. Kita butuh berapa banyak sih? Misalnya dosen untuk STEM misalnya, atau yang non STEM kita butuh berapa banyak? Kita kalkulasi, kita hitung. Oh, sehingga kita merekrut sekian misalnya. Dengan asumsi, dengan proyeksi mereka akan kembali minimal jadi tenaga pendidik. Karena ketika menjadi dosen pasti mereka akan menularkan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswa. Transfer knowledge-nya ada. Nah, itu seharusnya yang sejak awal. Nah, mungkin ini salah satu wujud reformasi dari RPDP. Sejak awal mereka mulai kalkulasi. Jadi kalau misalnya data sebenarnya lumayan menarik sih. Kita itu pernah dalam satu tahun itu, tahun 2023 itu jumlah penerima beasiswa itu sampai 10.000 Mbak. 2023? 2023 10.000, kemudian 2024 sedikit menurun menjadi 8.000, 2025 itu untuk turun. LPDP Pak? Untuk LPDP. Untuk 2025 itu sekitar 4.000, tapi untuk 2026 agak naik jadi sekitar 5.700. Nah ini sebenarnya seharusnya memang sudah dipetakan, sehingga benar-benar ketika mereka selesai menempuh studinya S2 atau S3 di luar negeri, begitu kembali benar-benar mereka bisa berkontribusi, mengaplikasikan atau menularkan ilmunya yang diterima di luar negeri ke mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Mungkin itu idealnya seperti itu. Tinggal bagaimana kemauan pemerintah. Saya pikir dengan kasus DS ini bisa jadi pelajaran buat kita bagaimana kita mengelola LPDP dengan lebih baik ke depan. Iya, saya sepakat sih ya. Kalau kita ngelihat skema yang tadi disampaikan Pak Ansel,
secara penerimaan memang semakin sedikit Pak ya. Iya. Tapi kalau kita lihat secara peminat itu sangat besar. banyak. Dari 2023 sampai 2025 itu mengalami peningkatan Tingkatan. yang sangat signifikan. Yang terakhir itu 78.000 nih 2025, tapi yang diterima cuma 4.000. Cuma ya, Terus yang tahun 4.200-an. kemarin itu cuma 54.000 kalau nggak salah yang Iya. diterima cuma 5.000. sudah 98.000 apa 9.000 ya Pak Iya, ya. iya. Artinya memang peminatnya itu ya sangat banyak gitu ya, tapi memang kesempatannya semakin dikit walaupun sekarang sudah dijanjikan katanya 2027 akan ditambah Ini kok lagi. ininya apa kuotanya, Kuotanya. gitu kan. Nah, terkait dengan tenaga dosen itu yang menarik juga Ya. Pak. Karena kalau menurut data ya, kita memang kekurangan sebenarnya, Ya. khususnya di dosen di swasta maupun negeri. Ya. Perbandingan dosen sekarang itu 1:100. Sementara idealnya harusnya 1:20 atau 1:30. Artinya memang kebutuhannya kan banyak Berarti sebenarnya. 3-4 kali Iya. guru saat ini Plus ya. guru. Ya. Guru itu mungkin katanya memang jumlahnya ideal, tapi dia tidak merata. Distribusinya. Hanya ada di semuanya pasti daerah-daerah ya di Pulau Jawa, tapi untuk daerah 3T khususnya itu memang masih kekurangan. Ya, ya, Plotting itu memang Ya, Pak, saya sepakat. sebenarnya bukan cuma universitas. Jadi misalnya yang magister lulusan S2 sebenarnya kan mereka bisa ngajar di SMA juga. Betul, betul. Mereka bisa ngajar juga di SMK. Untuk kayak misalnya yang STEM tadi saya pikir misalnya untuk engineer kan untuk SMK cocok sebenarnya itu kan. Bisa langsung aplikatif seperti itu. Jadi tidak terbatas seharusnya sih kalau tadi memang sejak awal sudah dipetakan. Nah, cuma perlu diingat tadi dengan jumlah peminat yang semakin banyak, jumlah kuota yang mungkin oke lah bertambah tapi sedikit, nah proses seleksi yang jadi persoalan. Jadi tadi soal koneksi dan sebagainya, seharusnya misalnya anak mantan pejabat, bahkan beberapa public figure ya, itu kan sebenarnya secara finansial seharusnya mampu, Iya, seharusnya mampu. betul. Mereka bahwa mereka pintar, yes, oke, gitu kan. Tetapi sebenarnya masih banyak ada puluhan ribu yang mengantri di belakang mereka yang sebenarnya juga kualifikasinya juga nggak berbeda jauh. Sehingga kemudian pertimbangannya harusnya yang lebih diutamakan adalah kondisi ekonomi. Seberapa jauh mereka mampu atau seberapa jauh mereka tidak mampu. Nah, yang tidak mampu ini yang seharusnya bisa kita angkat sehingga tadi upaya pemerintah misalnya untuk terus memberantas kemiskinan dan sebagainya, ini kan pendidikan itu kan sebenarnya jalur utama untuk meningkatkan status sosial dari penerimanya. Seharusnya seperti itu sih Iya. cara berpikirnya. Kalau wacana yang berkembang katanya kalau kita bisa memilih sebenarnya kalau ekonominya di atas mungkin bisa pilih yang parsial karena ada yang fully funded, ada yang parsial gitu. Nah, Mas Heru mungkin saya juga tertarik dengan transparansi ya. Tadi kita bicara soal akuntabilitas. Karena ini ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Kira-kira bentuk akuntabilitas supaya ini semua terbuka itu gimana ya Mas Heru ya kira-kira? Apakah memang kita perlu satu website khusus yang bisa memantau siapa saja yang diterima, kemudian prestasinya apa, layak atau tidak, atau gimana ya Mas Heru? Ya saya kira proses seleksinya itu dari awal sampai selesai itu harus dilakukan secara transparan, secara online. Kemudian kalau perlu rekomendasi surat saktinya itu juga dicantumkan di situ oleh pelamar, dicantumkan di situ. Terus kemudian apa ya? Ya saya kira sebetulnya banyak hal yang sudah dilakukan sih ya, tapi karena yang Pak Ansel bilang tadi yang kita titip sama ini dari faktor titipan inilah yang membuat semuanya susah dilacak gitu. Tapi sebenarnya Mbak Windy ya dari kasus DS ini ada hal penting lagi yang bisa kita ambil pelajaran dari sini ya, yaitu supaya kita lebih menghargai paspor sendiri ya. Jangan karena kita pegang paspor Inggris terus lebih hebat daripada orang yang pegang paspor Indonesia, nggak seperti itu juga. Kenapa? Karena menurut data pemerintah itu sebenarnya warga negara asing yang melamar jadi warga negara Indonesia itu cenderung bertambah juga sebetulnya. Dalam 5 tahun ini meningkat pesat ya. Misalnya kalau menurut data dari Kementerian Hukum itu tahun 2020 itu yang melamar itu yang tercatat ya itu 37 orang. Kemudian tahun berikutnya 2021 jadi 60 lebih. Kemudian 2022 sekitar itu ya 67 orang juga pelamar menjadi WNI. Nah mulai 2003 sampai 2004, 2005 itu angkanya sudah di atas 100. Jadi peningkatannya dari 5 tahun ini meningkat pesat. Dan jangan salah, tidak semuanya itu diterima. Bahkan 2024 sama 2025 itu yang diterima sebagai WNI itu cuman nggak sampai 10%-nya. Karena persyaratan di sini untuk menjadi WNI juga nggak gampang.
pertama dia harus berdomisili di sini secara terus-menerus selama 5 tahun. Atau kalau tidak terus-menerus ya 10 tahun. Misalnya pulang pergi itu minimal 10 tahun beralamat di Indonesia. Terus kemudian dia juga harus punya rekomendasi dari sini, terus dan surat izin dari negaranya sendiri bahwa dia boleh pindah kewarganegaraan. Intinya adalah menjadi WNI itu juga nggak gampang. Iya, sama Ya, kompleksnya. tidak gampang juga gitu. Jadi jangan bilang amit-amit lah jadi WNI, jangan seperti itu juga gitu. Apalagi negara itu pernah membiayai kamu kuliah di luar negeri dan juga membiayai suamimu kuliah di luar negeri. Jadi kayak merasa dihianati gitu ya kayaknya ya. Jadi bukan cuma dia doang, suaminya pun dibiayai negara ini. Kenapa dia dibiayai? Karena dia WNI. Beasiswa LPDP ini khusus untuk WNI kan, Betul. Pak? Ya, menarik sih. Kita udah dapat dua-duanya nih berarti ya, dari LPDP-nya, kemudian dari isu kewarganegaraannya, bisa kita kompal ya. Mungkin closing statement langsung, Boleh. Mas Ansel. Buat saya hal yang terpenting tadi ada 2. Yang pertama mungkin sejak awal, ini kita persoalan memberi masukan, mungkin mereformasi pengelolaan LPDP ke depan ya. Yang pertama tadi soal bagaimana memetakan agar tadi benar-benar yang kita kuliahkan ke luar negeri itu memang kita butuhkan, terutama tadi bidangnya soal STEM ya. Itu mungkin yang prioritas, dan ini juga menjadi pesan dari Pak Prabowo selaku presiden. Itu yang pertama, soal pemetaan. Yang kedua, proses seleksi yang tadi transparan dan tidak ada titipan. Bahkan mungkin kalau menarik tadi kan mereka punya situs web LPDP ya. Seharusnya mungkin karena tadi kita kan belakang ini baru tahu bahwa suaminya DS ini adalah anak mantan pejabat gitu kan. Mungkin perlu juga tuh ada kolom orang tuanya siapa sih gitu. Sehingga mungkin apalagi sekarang zaman netizen bisa di-track gitu kan. Betul. Oh, ini sebenarnya mampu ini ya kan. Nah, mungkin seperti itu salah satu wujud transparansinya di situ, sehingga mungkin penyeleksi juga nggak main-main itu, benar-benar tuh. Jadi memprioritaskan bahwa biasanya mungkin tingkat seleksi kepandaian dan segala macam mungkin ya beda-beda tipis mungkin. Cuma memang faktor ekonomi. Nah, begitu ada faktor ekonomi yang memang jauh di bawah dan sangat membutuhkan, mungkin itu yang seharusnya yang lebih diprioritaskan gitu. Jadi ini yang mungkin bisa jadi menerima penuh, sementara mungkin yang secara ekonomi agak mampu ya mungkin separuh, bahkan seharusnya mungkin nggak perlu. Jadi mungkin 2 hal itu. Jadi soal pemetaan dan juga soal seleksi. Itu mungkin yang penting untuk perbaikan LPDP ke depan. Siap. Mas Heru? Ya, kalau kita dibiayai negara untuk sekolah di luar negeri, tujuannya adalah supaya kita punya ilmu dan ketika kembali kita bisa membangun negara kita lebih baik. Kita dikirim ke luar negeri bukan untuk piknik, melihat wah di sini ternyata lebih bagus daripada negara saya, mendingan saya tinggal di sini. Tidak seperti itu. Justru tujuan Anda disekolahkan, dibiayai negara itu supaya Anda melihat kelebihan negara lain dan Anda bisa membangun negara sendiri dengan ilmu yang Anda dapatkan untuk menyaingi negara itu. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak, kalau dari isu ini yang saya tangkap ya. Oke, cukup menarik ya pembahasan soal isu ini, dan ya mungkin kita juga perlu pahami ya, sebenarnya kan ini sebenarnya investasi negara ya. Dan memang kalau kita ngomongin soal investasi negara di bidang SDM itu memang tidak bisa instan. Kita akui lah ya, ketika teman-teman datang dari luar kemudian ke Indonesia, pasti dia juga harus ditentukan atau dipengaruhi oleh kapital yang dia miliki. Betul. Networkingnya dia di sini gimana, kemudian peluangnya dia gimana, makanya kolaborasi dengan pemerintah pun juga tetap harus ada. Jadi tidak hanya di awalnya tapi juga di endingnya pemerintah juga harus ada di situ gitu. Termasuk juga kolaborasi dengan pihak-pihak atau stakeholders yang lain. Gitu. Itulah kenapa Purbaya ikut berkomentar, karena ini memang investasi negara. Iya, betul Mas. Oke, demikian podcast Meja Redaksi kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Ansel, terima kasih Mas Heru. Sama-sama, Windy. Sampai bertemu kembali. Oke.